Apa boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri? Aqa an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah dia jadi nabi. Bagaimana ketika kita menyembelih hewan kurban belum mati karena urat nadinya belum putus? Apakah boleh kita menyembelihnya lagi, Pak Ustadz? Maka masjid-masjid buatlah acara namanya pelatihan menyembelih hewan kurban. Hubungi Juleha, juru sembelih halal. Nanti diadakan pelatihannya. Untuk Riau, nama ketuanya Ustadz Mahmuda dari Dumai. Nanti diadakan pelatihan yang dipotong itu batang pisang. Pertama urat nafas, kedua urat makan. Waktu dipotong dua-dua ini mesti putus. Kalau putus urat makannya, urat nafasnya tak putus, dibuka talinya, tegak dia. Dipanggil Ustadz Ruqyah. Kata jin, aku tak ada mengganggu lembu. Itu udah di luar SOP kami, kata jin. Udah lembu diganggu jin. Tegak sapi itu, karena urat nafas belum putus. Macam mana? Tangkap balik. Baringkan lagi, potong lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang paling bagus sekali tarik putus. Pisaunya ke bawah atau ke atas? Dari bawah tarik ke atas. Karena kalau dari atas ke bawah, darahnya dari bawah nih ke atas. Sekali tarik. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Putus. Nah, saya tak berani motong. Seumur umur tak pernah motong ayam. Dulu kalau di rumah, almarhumah mak saya motong ayam. Saya tak berani. Tapi waktu pelatihan Juleha, diminta mereka motong. Di depan mall SK. Ada rekamannya masih. Pisau dikasih. Ikut saya motong. Sekali tarik. Makanya pisaunya mesti tajam. Pisau Juleha itu sangat tajam. Tak perlu digini kan. Digini kan langsung terkerat. Putus. Idza dzabhtum fa'sinu dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati dengan tenang. Makanya kalau tak ahli betul jangan motong. Ada orang tak berilmu, berani, tak mati dia. Ada orang berilmu tapi penakut. Ilmu motong ada. Begitu dipotong menengok darah tu dia pingsan duluan. Sapi itu tak mati, dia mati. Apakah wali majzub itu ada, Pak Ustaz? Majzub, mim, jim, zal, waw, ba. Majzub. Majzub artinya ditarik. Dari kata jazab. Kalau ada orang yang menarik, ada anak muda ganteng, jazab, jazab, very interesting. Majzub ditarik. Apanya ditarik? Keinginannya udah ditarik Allah Ta'ala. Alasan rasionalnya gini. Waktu istri Aziz dalam surat Yusuf, bukan istri Aziz Hayati yang diinginkan Jainuddin. Waktu istri Aziz ini, wa qala niswatum fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Orang di kota sudah bicara, istri Aziz jatuh cinta pada anak mudanya. Yang dimaksudnya anak muda siapa? Yusuf. Kata dia, enak aja kalian nuduh aku. Kalian kan karena tak merasakan apa yang kurasakan. Akhirnya diundangnya lah mak-mak yang ada. Memang dari dulu mak-mak ini mak-mak yang grup-grup WA tadi yang rame itu. Diundangnya lah. Kalau kalian memang betul mau merasakan mana yang kurasakan, datang besok ke rumah. Dibaginya lah buah sama pisau. Habis itu suruhnya keluar. Yusuf keluar. Begitu keluar Nabi Yusuf, qatta'na aydiyahunna. Qata'a memotong. Ayat dalam itu bukan qata'a, qatta'na. Kalau qata'a sekali potong, kalau qatta'na Apa kata Zuleha? Itulah yang kurasakan tiap hari. Kalian baru sekali tengok aja tangan kan berputusan. Aku tiap hari aku tengok, mana aku tahan. Silap juga aku akhirnya, kata dia. Waktu orang itu memotong tangannya itu, sadar tak mereka? Tak sadar. Kenapa tak sadar? Karena menengok Yusuf.
Kalau menengok Yusuf aja hilang kesadarannya, apalagi menengok kemuliaan Allah SWT. Nah, itulah asal kata wali jazab atau wali majzub. Ditunjukkan Allah, bukan dirinya. Salah satu dari kemuliaan, tanda-tandanya ditunjukkannya sampai terpukau. Sama macam antum menengok mahasiswi baru. Sampai lupa rupanya dosen antum sedang merekam. Itulah asal dasar majzub, dicabut Allah. Tapi wali majzub bukan untuk diikuti. Itu wali untuk diri dia sendiri aja. Dia tidak untuk diikuti. Sama dengan Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam. Yang untuk diikuti itu siapa? Nabi Musa. Nabi Khidir tak untuk diikuti. Syariat Nabi Khidir tidak untuk diikuti. Lewat kapal. Diambilnya kapak, dihancurkannya. Kata Nabi Musa, kenapa kau hancurkan sampan ini? Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Khidir? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan dari awal udah aku kasih tahu, kau tak sabar jalan sama aku Musa. Udah 3 kali lama-lama dikasih tahu. Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah hari perpisahan kita Musa. Kau tak usah ikut aku lagi. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Akan ku kasih tahu kau beberapa perbuatan yang kau tak sabar. Ada takwilnya ini. Amma safinatu fakanat limasakin. Sampan yang kurusak itu punya orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana ada seorang penguasa yang zalim. Kalau nampaknya sampan bagus diambilnya, maka kurusak. Kurusak biar supaya pas lewat tak diambil. Tapi perbuatan Nabi Khidir itu bukan untuk diikuti. Terus anak-anak yang rumahnya kau bangunkan itu, ada rumah hampir tumbang, dibangunkannya pagarnya. Wa kana abuhuma salihah. Itu anak yatim. Bapak ibunya orang soleh. Maka ku bangunkan biar supaya hartanya tak hilang. Kata Imam Ibnu Katsir, yang soleh itu bapaknya yang ke-7. Bukan bapak kandungnya. Bapak ke-7 itu kalau kita ayah, atuk, apa yang ketiga? Ayah, atuk. Kalau kami Melayu, ayah, atuk, unyang. Yang ke ini buyut, piut. Ini yang ke-7. Bukan ayahnya yang baik. Itu menunjukkan atuk kita yang ke-7 pun baik, kita tetap dapat. Jadi antum hari ini baik-baik ini, mungkin atuk-atum yang ke-7 dulu baik. Saya baik bukan karena kebaikan saya, mungkin atuk saya yang ke-7 dulu baik. Maka kita berbuat baik bukan cuma untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Maka buat baik. Jadi jangan nanti ada orang majzub dan kita tak tahu, tak bisa kita membedakan mana yang majzub, mana yang gila. Kalau almarhumah mak saya dulu nampak orang gila, nampak saya orang cacat, anak kecil, saya tengok, jangan tengok lama-lama. Malu dia. Dia itu tamu Allah. Orang-orang cacat itu tamu Allah. Nanti dia lebih dulu masuk surga dari kau. Sampai sekarang. Belum sekolah lagi saya kecil. Asal nampak saya, ingat, dia itu tamu Allah. Tak usah kita ejek. Maka kalau ada anak-anak kecil mengejek orang gila, berarti maknya kurang ajar. Kalau betul mak ayahnya, diajarnya anaknya, takkan dia lakukan itu. Melempar orang gila. Menyikapi orang gila ini dua. Ada yang sampai menuhankan orang gila. Ada pula mengejek-ejek orang gila. Kita bertanya, boleh jadi orang gila itu lebih dulu masuk surga dari kita. Tapi jangan gara-gara itu minta gila pula. Kita ini dikasih Allah akal, dipakai untuk berpikir. Saudara-saudara kita yang ada di kilometer 11 itu, badannya lebih sehat dari kita, tapi dicabut Allah akal. Masuk kita di depan, senyum dia. Masuk ke dalam, senyum juga lagi. Ada 3 kali senyum, something wrong. Ada sesuatu yang tak betul. Jumpa kita di depan, ditanyanya kita, Bapak gila ya? Masuk kita ke dalam, tanya, lebih ramai pula orang tuh. Sudah lama masuk di sini gitu. Sampai ke dalam lebih ramai, tepuk tangan orang tuh. Orang gila, orang gila. Lama-lama di dalam tuh kita bingung. Sebetulnya siapa yang gila ini? Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Nah itulah yang terjadi sekarang. Antum kalau antum baca lah medsos-medsos itu yang gila-gila itu, lama-lama antum ragu siapa yang gila ini sebetulnya. Ngeri dunia ini, akhir zaman. Tapi kata Allah Ta'ala, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kau tahu jalan, tak ada yang bisa menyesatkan kau. Kalau kau tahu jalan, tak ada yang bisa menyesatkan. Antum kan tahu jalan Kamboja ini kan? Tak ada yang bisa menyesatkan antum. Tapi beberapa tamu yang datang ke rumah, Ustaz, kami dibawa berputar masuk ke sana.
Habis itu jalan tanah, belok-belok. Rupanya bawa masuk ke sana, lewat sana, keluar dari sini. Siapa yang menyesatkan mereka? Google Map. Semua yang tak tahu jalan, rata-rata banyak mengeluh. Tak dibelokkan ke ini. Beloknya sini, masuk sini, putar. Di sini bawa keluar. Beberapa tamu. Kenapa bisa disesatkan? Karena tak tahu jalan. Antum yang tiap subuh, saya Pak Ustadz, tiap subuh, tapi kadang salah juga. Parah betul itu dah. Udah tiap subuh pun terlewat juga depan. Sebelumnya saya sholat subuh berjamaah. Namun akhir ini saya telat subuh. Padahal sudah tidur cepat. Sehingga saya kesal. Apakah ini karena melakukan dosa tanpa disadari? Kalau kita sudah tidur cukup, tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Usahakan bangun jam 4, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Kalau tak bisa bangun jam 2, usahakan bangun jam 4. Kalau udah tidur jam 10, terlambat subuh. Dua kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Ya, karena kita kalau kurang gizi itu bawaannya mau tidur. Yang kedua, berarti kita temakan syubhat sehingga diharamkan Allah merasakan nikmatnya ibadah. Nikmat makan ada, nikmat tidur ada, nikmat kongko-kongko ngobrol sama kawan ada. Ada satu nikmat lagi, nikmatnya zikir, nikmatnya baca Quran, nikmatnya sujud. Diharamkan Allah merasakan nikmatnya sujud karena makan syubhat. Jadi coba renung baik-baik. Minum madu sudah, minum suplemen sudah, tidur udah jam 10, terlambat juga subuh, berarti ada temakan syubhat. Memang betul Pak Ustaz. Apa yang kau makan? Kemarin ada pemilihan kades, temakan saya duitnya itu Pak Ustaz. Itu lagi. Apalagi menjelang pileg ini banyak kali yang tidak datang. Apa hukum membadalkan haji? Labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Nabi tanya, kau menghajikan subrumah? Ya. Subrumah itu siapa? Subrumah itu saudaraku. Kau udah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Itu dalil boleh menghajikan saudara yang sudah meninggal. Ada satu lagi menghajikan bapaknya. Bapakku asal duduk di atas onta jatuh. Tak bisa duduk di atas onta. Karena tulang belakang udah lemah. Asal duduk jatuh. Tapi masih hidup di rumah. Boleh kuhajikan Rasulullah? Boleh. Itu dalil orang tua kita yang sedang koma, boleh kita hajikan. Tapi dengan syarat kita sudah haji. Caranya, labbaik Allahumma hajja an fulan bin fulan. Aku hajikan fulan bin fulan. Ustaz pernah menghajikan orang? Pernah. Membadalkan haji. Apa boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri? Aqa an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah dia jadi nabi. Itu dalil boleh mengakikahkan. Tapi menurut Imam Nawawi hadis ini bermasalah, tak bisa jadi dalil. Walaupun begitu Imam Nawawi tetap membolehkan orang mengakikahkan dirinya dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang belum akikah, akikahkan hari ini. Saya insya Allah datang. Pulang dari sini beli kambing, buatlah akikah. Walaupun umur udah 40, 50, 60, buatlah akikah. Tapi akikah saja, tak usah pakai marhaban. Nanti datang kami jam 11, bawa saut-sautan suara marhaban. Terduduk nenek di ayunan. Yang minta cukur rambut pula. Sudah saya bahas dalil-dalilnya lengkap dalam buku 37 masalah populer. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Menurut ulama-ulama Saudi yang bermazhab Hambali boleh.